Halo YouTube, selamat datang di part 3. Kita menuju ke Gunung Buta via Kraton, tapi kita mampir dulu ke Puncak Watu Tulis. Kalau Anda belum lihat part 1 dan part 2, silakan hentikan dulu video ini dan tonton dulu part 1 dan part 2. Dari sini view-nya 360, depan sana Gunung Buta sama Gunung Pasang. Sebelah kanan sana Gunung Arjuna Welirang. Ya, puncak Watu Tulisnya ketutup kabut. Tadi nyampe sini belum kabut loh padahal. Terus sebelah sana Semeru sudah ketutup kabut. Belakang sana adalah Puncak Pitrang, sudah ketutup kabut juga sekarang. Padahal baru 5 menit yang lalu kita nyampe sini masih terang. Di depan saya ini ada Gunung Kelut, agak ke sana dikit Gunung Weles dan Gunung Lawu. Sepertinya kita akan langsung menuju ke Puncak Watu Tulis. Oh, itu kabutnya udah hilang tuh. Wih, cepet banget, sak putaran langsung hilang. Nah, ini tas carrier-nya kita tinggal di sini. Kebetulan saya puasa tapi mami enggak, jadi mami masih bawa jajan ke sana, ngiming-ngimingi. Tuh puncaknya Semeru ya, kelihatan. Nah, di area Puncak Sanimen ini, atau orang sini bisa nyebut pertigaan Watu Tulis, di sini nggak bisa dibikin tenda karena konturnya bawahnya adalah batu-batu dan tidak rata. Jadi baik pasak maupun tenda, tendanya pasak, pasaknya tenda maksudnya, itu nggak bisa tembus ke bawah. Andai kata bisa tembus pun nggak proporsional nanti bentuk tendanya. Dari bawah sana itu pabrik Greenfield. Yang sebelah sana itu yang via Precet, itu ada kebun-kebun itu. Maduarjo itu di situ. Ini sini sana paling 10 menit. Kita turun dikit terus naik lagi dikit. Ini kita udah di titik terbawahnya mau ke Watu Tulis ya. Udah view-nya dari cekungan ini kayak gini. Tuh Puncak Pitrang sebelah sana. Keren sih nih pohonnya, view-nya. Oh, tuh pohonnya ngawang. Waduh, bahaya juga itu kalau ada angin dari sebelah kanan tuh. Berarti menunjukkan anginnya dari sebelah kiri. Nah, Mi itu Mi, ada kotak-kotak itu Mi di sabana itu apa ya? Nah, ya aku mau nanya. Ini sabana yang mana ini? Kita sih nggak lewat. Kita lewat situ enggak? Nggak lewat situ. Nggak tahu. Mungkin dari atas itu lebih kelihatan. Itu ya ada kotak-kotak ini. Kalau ada yang tahu, silakan komen ini menit ke berapa. Itu apa namanya? Waduh, ada tawon. Tawon ya, bukan lebah ya. Nah, ini loh pohon yang numpang di temennya. Ngawang jadinya pohonnya ini. Kalau dari sini masih kedengaran suara angin. Dan ini ada suara pesawat bermesin turbin. Nah, mungkin di Bandara Abdurrahman Saleh sana. Ini mesin turbin, bukan propeller dan bukan jet. Ini kayaknya single engine. Wes belajar ini membedakan suara jenis pesawat. Nah, ini ada Edelweiss. Ini Min ya? Ini Min. Sisanya Cemara pendek-pendek. Sebelah kanan blank. Sebelah kiri juga lereng ke sabana. Nggak tahu nanti kita lewat situ apa enggak ya. Nah, ini tanjakan terakhir menuju ke Watu Tulis. Berarti yang kotak-kotak tadi itu ya. Modelnya kayak crop circle. Masa mari kita mendarat UFO.
UFO. Oh, itu sebelah sana bekas longsor itu. Di Dia ke sana. bukit yang sana. Nggak apa. Woi, ada orang. Halo. Naik dari mana? Dari Precet. iya Precet. Kapan naiknya? Kemarin. Kemarin Oh ya. Terus nih mau kemana? mau lintas ke Mau ke Butak. Panderman. Oh, Panderman. Kami juga mau ke sana tapi mau ke sini dulu. Oh gitu. Iya. Tadi naik Dari Keraton tadi kita. Sendirian, Om? Sendiri. Oh. Enggak, saya sendiri. Oh. Teman saya di sana. Ngecamp di mana? Di tadi semalam di pos 3. Oh, pos 3. Iya. Ber- Ini traileran aja. Oh, enggak, ini karirnya kita tinggal di pertigaan. mau Biar nggak berat ke sini. Oke. Mantap. Mungkin Detik-detik menjelang ke puncak Watu Tulis. Woi, Om. soalnya pasti kaget nanti. Makanya maaf ya. Ya, monggo. Lintas, Pak. Kita mau lintas ke Butak sih. mau ke Butak. Dari Keraton Kami tadi. taruh di sana. Tasnya ada di pertigaan. Itu tinggal dikit. Ya. Iya, Ya. Duluan ya, Bu. iya. Ya. Wih, Semeru barusan erupsi lagi. Keren tuh pasti kalau lagi di puncak. Cuma 10 menit aja kita jalan dari pertigaan ini, depan dah benderanya Watu Tulis. Seminggu yang lalu Mami habis dari sini lagi lewat Precet. Dan kita mau lihat kondisinya sekarang kayak gimana. Ini orang jemur bareng sama Mauli apa? Jaket ketinggalan nih, kolor. Celana kolor. Woi, kolornya siapa rek? Ketinggalan. Nah, ini lumayan bisa buat camp. Kalau mau tahu reviewnya yang via Maduarjo Precet, ada di playlist kami chapter Pegunungan Putri Tidur. Loh, kok dicet? Waduh, ini vandalisme kelas berat ini. Wih, jadi pink gini. Wah, ini harus dilaporin ini. Wah, ini ya nggak boleh ditiru ya ini ya. Ini adalah peninggalan. Ini udah prasasti loh ini levelnya. Dicat pink begini. Kalau sekitar-sekitarnya sini sih masih sama-sama aja ya, cuman ini teman ini ada perbuatan yang tidak bertanggung jawab ini. Oh, ini ada yang naik lagi nih dari bawah. Oh, ngecamp deh. Mau bongkar camp. Cak ngobrol dulu. Oke, sini buat camp enak banget. Wah, ngecamp di situ, Mas. Iya. Dari kemarin apa baru mau ngecamp? Baru kemarin Oh, lintas ya. iya, lintas dari Keraton ke Gunung Butak. Naik berapa jam dari Precet? Jam 1 nyampainya di sini jam 9. 1,9,8 jam berarti ya? Iya. Turunnya cepetnya ya. Iya. 4 jam naik kali 5 jam. Tali webbingnya masih ada yang di bawah. Enggak ada ya. Yang habis pos 4 itu. Kan? Oh, ada.
Ada. Oh ya, ya udah nggak hilang berarti. Sama petunjuk arah itu masih ada ya? Masih ada. Oh, alhamdulillah masih ada. Yang masang kita soalnya. Oh, masih ada. Bang. Masih ada ya, Bang. Tuh Arjuno. Sebelahnya Welirang ketutupan. Panderman kayaknya baliknya sini. Oh, itu mungkin Panderman ya. Banyak cemarannya itu. Kita nanti ke sana. Lurus. Nah, ini kita bikin kesimpulan ke kawinya dulu ya. Jadi kalau ke kawi ini antara via Keraton sama via Maduarjo Precet, ini perolehan waktu kami sih lebih cepat lewat Keraton, tapi jalannya lebih berat. Cuman kalau menurut saya malah lebih beratan lewat Precet, karena licin kalau di sana itu. Kalau di Kawi yang via Keraton ya licin juga sih, tapi gocekannya masih banyak. Jadi masih bisa pegangan kanan kiri. Terus yang bikin jauh kan kalau dari Maduarjo Precet itu dari base camp menuju ke pos 1 itu kan lewat ladang-ladang warga loh, itu udah makan jarak tempuh yang lumayan banyak. Sedangkan kalau dari Keraton tuh pas kita dari start itu sudah di lereng, makanya bisa lebih cepat. Cuman karena nggak ada sumber air, bawaannya jadi lebih berat. Tapi kalau fisiknya siap, timnya siap, dan nggak terlalu banyak orang, gratis pula, ya digas saja. Nanti nggak tahu habis ini kita lihat yang ke arah Buta, apakah jalannya nanti totalnya lebih cepat daripada yang lewat Panderman atau enggak, termasuk medannya nanti kayak gimana. Dengan kegiatan naik gunung gini nih, kita semakin menguatkan apa yang namanya sebuah teori bahwa ternyata bumi itu bulat. Karena kalau dilihat dari sini ya, Arjuno itu puncak Ogalagil kan 3339, sedangkan di sini 2 berapa nih? 2603. 2603. Artinya kan lebih tinggi kemana-mana Arjuno ya, termasuk Semeru. Kelihatannya 3767. lebih tinggi kita kalau dari sini, tapi padahal jauh lebih tinggi Semeru. Apalagi si Arjuno ini kelihatan lebih tinggi Arjuno daripada Semeru dari sini. Itu artinya ada lengkungan begini. Jadi bumi itu insya Allah bulat, dan harusnya sih bulat. Sebelah sana yang ketutupan awan Anjasmoro. Berarti kalau Anjasmoro musim-musim gini Anda akan kena kabut terus di situ. Welirang pun juga sama. Kalau pas hari ini teman-teman ada di Ogalagil, keren ini. Tapi faktanya Mi, ternyata puncak tertinggi itu bukan Ogalagil Mi. Gimana? Yang ada makamnya itu. Waktu kita ke sana itu kan diukur sama Om Budi itu, pakai GPS. Nah, ya. Lebih tinggi sih itu 10 meter. Jadi 3342 kalau nggak salah. Kan, ngambil apa? Anu kecil itu toh. Apa? Itu loh. Pakai kendi kecil tuh kan? Ya, di Iya, situ. itu. Itu yang paling tinggi itu. Ya makanya kenapa kok disebutkan yang puncak Ogalagil yang tinggi? Karena lebih famous di situ. View-nya lebih otentik. Kalau dari situ kan nggak kelihatan apa-apa view-nya. Sayang. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Ini langsung kembali ke pertigaan Watu Tulis atau puncak Sanimen. Tuh, Mbok Sri kelihatan nggak ini? Warung Mbok Sri. Kolim. Itu apa tuh yang jajar-jajar tuh? Oke, ini kita udah siap. Jam 12.20 start menuju ke Gunung Buta dari puncak Sanimen. Di depan sana sudah mulai mendung ya. Karena sekarang ini masih tanggal 21 April. Jadi part 1 kemarin tuh tanggal 20 April. Hari Selasa, sekarang hari Rabu.
Oke, kita turun ke bawah. Di situ ada papan tulisannya hati-hati medan berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Lintas ke Gunung Butak. Untungnya di tengah siang bolong gini yang panas banget. Ini saya pakai jersey merchandise dari channel kita ini, channel Mas Yadis official merchandise-nya, yang sudah dilengkapi dengan anti UV. Jadi nggak bikin kulit kita terlalu hitam, mengurangi UV-nya yang terpapar. Nah, ini sebelah kiri langsung jurang ya. Kita sekarang turun menuju ke hutan cemara. Turunannya sendiri kayaknya nggak sampai 45 derajat di depan ini. Mirip-mirip turunan dari puncak Pitrang. Nah, ini masih belum tahu nanti dari Butak kita pulangnya lewat mana, antara balik lewat Keraton atau ke mana itu namanya, Toyometro, atau ke Sirah Kencong. Nanti kondisional, lihat keadaan dan lihat mood. 5 menit kita turun dari puncak Sanimen. Kita masuk ke perbatasan antara Cemara dan pohon Cantigi. Cantiginya gede-gede, manis rejo. Ini di depan ini ada plakat apa ini, Mi? Puncak. Puncak ke kiri. Oke. Berarti ini yang memang dari Kawi ke Butak ya. Sekarang lewat dari Cemara-Cemara masuk ke hutan Manis Rejo. Jalannya udah landai sekarang. Tanda lintas. Ya berarti dia lintas. Masih ada tanda yang sama dari komunitas yang tadi ada dari Keraton ya. Nah, ini masuk ke rumput-rumput. Bawah ini pohon mati. Pemandangan yang kiri los. Tujuh menit dari puncak Sanimen, sekarang jalanin naik. Nggak sampai 45 derajat, masih enak. Lagi-lagi rumputnya rimbun banget. Rumputnya sebahu saya. Ralat ternyata sekepala saya. Lumayan rungsep. Pohon cantiki-cantiki yang mati. Masih naik terus. 12 menit kita jalan. Sekarang tanjakannya udah mulai landai. Rumputnya juga udah ganti jadi bunga. Tapi makin jerawut di kaki. Jadi berat langkah ini. Karena gandoli ranting-rantingnya bunga ini. Ya, tulisan ikuti jalur. Jadi sudah lumayan cukup jelas ya semua petunjuk arahnya. Landai banget ini. Sayangnya nyerimpet. Ada tulisan puncak belok kiri. Oke. Ini loh, nyerimpeti kayak gini loh. Kalau dibabati juga eman. Nah, ini sekarang jarune
cenderung menurun ya. Wajib pakai celana panjang di sini. Oh, ini udah bukan pohon cantigi ya. Nggak tahu ini namanya pohon apa ini. Keren juga vibes-nya, nuansanya itu. Macam-macam gitu. Jam 12.40 ya, tengah siang bolong. Matahari pas di depan jidat. Lumayan nyentrong ini, karena atasnya udah nggak ada payungnya. Kayaknya depan itu sudah sabana 1 tuh habis turunan ini. Ini pohon apa Mi ya? Bukan cantigi kan ini? Yang gede-gede itu. Banyak anggreknya pula. Pohon yang gede-gede ini loh, kan bukan cantigi. Ini landai sekarang jalannya, cenderung turun. Puncak Buta ada di sebelah kiri. Di balik bunga-bunga ini banyak ini pohon yang tumbang ranting-rantingnya, jadi nggak kelihatan terus kita kesandung. Semoga aja nggak ada ular. Aduh tuh kan kesandung. Nah ini loh kayak gini loh. Ya ini nggak kelihatan, ini kebetulan yang kelihatan. Tapi di bawah kita ini sepanjang jalan banyak sekali batang-batang pohonnya. Oh, depan tuh ada edelweiss. 20 menit kita jalan, sekarang kita masuk ke area yang lebih iup. Udah masuk ke pohon-pohon, kanan kiri banyak bunga edelweiss. Belok kiri, tuh ada pitanya tuh. Jadi rajinlah tolah-toleh pada batang pohon ya kalau lewat sini. Tiga 30 menit kita jalan, sekarang kita nginjak rumput-rumput yang tebel dan sudah agak menanjak lagi. Aduh, bukan kesandung, keserimpet. Masih jauh Puncak Buta. Mungkin ya sekitar 4 jam lah dari pertigaan tadi. Sekarang kita udah masuk ke habitatnya pohon cemara. Dan ini jalannya turun. Gunung Buta ada di depan kita ya. Dan di bawah sana adalah sabana 1. Nah ini loh maksudku, yang kiri ini Mas edelweiss. Bukan kan yang ini? Daunnya kan beda. Iya, edelweiss yang sebelah kanan ini. Iya ini loh. Yang ini loh Di. Ini bukan edelweiss, ini edelweiss. Ini juga. Kayaknya beda Mi. sama. Ini sing edelweiss, nek lawu ya gini. Ini mirip edelweiss. Ini nek Penanggungan banyak ini. Penanggungan sama apa? Putuk siwur. Kenapa enak, Bis? Ngasuh dulu. Mumpung ada duduk-dudukan. Itu orang gue itu kemana? Ngomong tadi itu ya? Heeh. Mungkin ya udah patas Mi, ketokane langkai dawa-dawa yang tinggi-tinggi. Wah, depan tuh di sabana kayaknya ada bunga adas tuh nih, kuning-kuning tuh. Jadi
Jadi ini sebelum masuk ke Cemara kita turun, depan tuh ada Kaliandra, Sabana 1. Nah, ini bukan Edelweiss ini, jangan salah ini. Edelweiss itu yang itu. Nah ini turunannya mulai dari 30 derajat terus di depan sana kayak 45 derajat lebih. Tapi nggak tahu lagi kalau dibikin zigzag ya. Ternyata turunannya masih bersahabat, dibuat zigzag kecil-kecil, jadi nggak terlalu jerojok. Terus di depan sana, belum mana tadi ya? Nah itu ada papan pelakat, jadi arah kita ke sana nanti. Saya kira yang kuning-kuning tadi ini adalah bunga adas kayak di Bromo. Ternyata bukan. Jadi bunganya ini agak lucu. Kayak daun kelopaknya. Warnanya kuning. Nah gini bunganya. Bunga apa ya ini namanya ya? Lucu-lucu. Oke, bentar lagi kita masuk ke Sabana 1. Nih kalau bengong ada tandanya terpal biru ini jalannya. Lumayan mencolok. Itu depan ada papan. Sekarang kita sudah masuk ke Sabana 1. Wah keren juga ini tempatnya, lembah ya, cekungan antara Gunung Kawi dan Gunung Pasang. Apakah ini cocok buat bikin tenda? Kayaknya ini kayak sabana ini. Lebih mirip Gupakan Menjangan model rumput-rumputnya ini. Jadi bukan kontur yang rata. Ada tonjolan-tonjolannya gitu. Kalau kita lihat ke belakang, iya kayak di ini bulak peperangan dan lain sebagainya, kayak di Lengkean. Yang jelas ini terowongan angin ya. Sebelah kanan sana hutan cemara sama Kaliandra. Sebelah kiri nanti kita masuk ke hutan cemara. Ini ada papannya, ikuti jalur. Jadi kita mengarah ke timur sekarang. Kok timur? Utara. Sekarang jam 1 pas, dan ini kalau depan sana nggak kabut, kita ini menghadap ke Gunung Arjuno. Dan ini masih belum kelihatan naiknya di mana. Belum ada petunjuknya. Di pohon cemara ini ada papan petunjuk arah ya. Kita lihat dulu. Pos 4 Sabana 1. Ikuti jalur. Oke, masih disuruh lurus. Kayaknya foto dulu di sini. Nih belakang ya. Kita tadi dari sana. Selesai kita istirahat. Sekarang jam 1:30 pas. Langsung kabut. Kita lanjut menuju ke selanjutnya. Ini jalannya masih cenderung turun. Apa Mi? Ini sebetulnya ke Telaga dulu apa enggak? Ke Telaga dulu pasti. Ini kita melewati semak-semak lagi ya. Savananya udah selesai.
Depannya edelweiss sama bunga yang lucu ini. Tahu Mi namanya apa Mi yang kuning-kuning? Kayak daun ya. Iya. Kelopaknya itu kayak daun. Apalagi disanding no. Di Arjuna kan kita juga Iya ada kayak gini. pernah motor Nah, ini. ini disanding no edelweiss sih cantik loh jadi nih. Wah sekarang edelweissnya sekepala saya ya tingginya. Serimbat-serimbat. Enggak, ini ada batang tengah nih. Oh iya. Hati-hati ya. Lihat bawah aja penting. Oh ini udah lebih dari kepala saya edelweissnya. Biasanya yang setinggi ini rumput, ini edelweiss. Itu yang di lembah itu. Oh Itu kan banyak sekali. iya. Kasih tahu. Kita dimoto. Dipetik ya percuma. Jangan dipetik ya edelweissnya ini. Sebelah lembah sana tuh banyak banget. Dipetik ya percuma, nanti ya dikelemprakno. Oh, bukan edelweiss ini, sorry. Satunya tadi. Bukan, Di. Bukan. Bilangin kok. Coba kamu lihat daunnya yang di ini tuh. Lah iya ini bukan toh. Beda, daunnya edelweiss tuh rodok tebel. Atau mungkin ini subspesiesnya lah. Oh jadi ini setelah savana 1 pos 4 kita dilewatin melipir sisi utara ya. Jadi nggak tegak lurus langsung ke atas gitu. Ngelingkari gunung. Udah kabut. Dan di sini dingin karena anginnya dari sebelah kanan kita. 5 menit dari pos 4 tanda peringatan lagi, hati-hati badan berbahaya, ikuti jalur. Memang bahaya ini, tadi sebelah kanan tuh banyak keprosok. Ini tanamannya apa ini ya? Koyok pakis tapi bukan pakis. Ini cenderung turun ya. Sebelah kanan tuh kalau nggak kabut seharusnya putuk yang kita lihat dari Watu Tulis tadi. Sebelah sana precet ya. Terus di depan sana kelihatan ada sabana lagi di bawahnya sini. Itu mungkin sabana 2. Terus di depan ini kita masuk ke pohon cemara-cemara yang pendek-pendek ini. Wah ini kalau nggak kabut keren nih. Wah, yang tadi saya bilang bekas longsor tuh sana. Lek jalannya sendiri ini gravel ya, sudah bukan tanah lagi. Banyak kerikil-kerikilnya. Nah depan itu sudah savana 2 kayaknya ya. Jadi posisi savana 2 itu ada di bawahnya savana 1. Karena dari pos 4 tadi kita tidak ada nanjak sama sekali. Makanya dibikin jalan melingkar. Biar turunnya nggak terlalu jauh. Karena ketinggiannya turun. Dan ini turunannya 45 derajat ke bawah. Ini turun. Ini kalau lurus. Itu kabutnya udah hilang ya, jadi foto yang sana udah kelihatan. Nggak tahu foto apa namanya ya, nggak pernah tanya. Belakangnya sana Gunung Arjuna. Gunung Butanya ketutupan kabut sekarang. Ini menjelang masuk ke savana 2, banyak
pohon cemara yang udah mati ini ya. Terus tadi samar-samar kedengaran suara musang, kayak suaranya tuh kayak anak kucing yang kejepit nih gitu. Mungkin yang depan ini punggungan ini ya, yang dari jalur Toyo Metro atau Panderman. Area cemara-cemara itu dari pos 4 itu menuju ke Sabana. Karena di sana sepanjang jalan punggungan kayaknya cemara-cemara, terus kemiringannya juga hampir sama. Mungkin masih asumsi. Tuh ini jalannya lumayan nih turunannya. Kalau sepatunya nggak tepak nalinya pasti jempolnya sakit. Dua 20 menit kita turun dari pos 4. Sekarang kita nyampe di Sabana. Jalannya udah landai. Tapi depan tuh kayaknya kita naik gunung lagi. Terus di sini nggak ada plakat-plakat apapun ya kayaknya. Nah, di sini lebih enak ini buat camp tempatnya. Apa? Tipikal rumputnya ini kayak di kawahnya Penanggungan. Di bekas kawahnya Penanggungan tuh. Jadi nggak ngerenjel-ngerenjel. Kalau yang tadi tuh kayak di Gupaan Menjangan. Ini jalan ini suruh lurus masuk ke Cemara Mati lagi. Ini ya view-nya. Lumayan. Nggak kelihatan apa-apa sih. Terus ini nggak ada angin. Anehnya sini nggak ada angin. Beda sama Savana 1 tadi. Cara nyari jalannya ya tetap cari pita ini. Ada pita, kita lewat di antaranya. Wah, nyendrong banget mataharinya dari depan. Kita berarti menghadap ke barat. Ini udah mulai nanjak di depan itu. Kalau sepenglihatan ini kayaknya nanjaknya nggak seberapa nanjak dibanding yang sebelum-sebelumnya tadi ya. Masih lumayan nyaman. Tinggal rumputnya aja jerawut-jerawut nih kayak. Jam 2 siang dan alhamdulillah ini nggak terlalu panas. Jadi puasanya masih bisa kuat. Nah, ini kan belakang Savana 2. Kita tadi melepir sana Savana 1. Katanya Mas Agus tadi antara Savana 1 atau Savana 2 itu namanya Gunung Pasang. Berarti gunung yang ada di belakang kita ini mungkin yang dimaksud Gunung Pasang. Berarti di depan ini Cemoro Kandang. Nggak ada tulisannya sih, tapi kita masih belum yakin tadi itu Savana 2 beneran apa nggak, soalnya nggak ada plakatnya. Yang penting lanjut terus saja. Tanjakannya udah selesai, enak banget tadi tanjakannya ya, nggak terlalu ngoyo. Sekarang kita masuk ke Cemara dan semak-semak Pakis. Gunung Buta itu di depan ketutupan kabut. Dan ini kayaknya jalannya landai agak panjang.
Di depan tuh ada plakat. Belum kelihatan tulisannya, tapi kayaknya tulisannya hilang ini. Apakah tempat ini yang namanya Cemoro Kandang? Karena sini banyak pohon cemara. Oh, ada tulisannya dikit-dikit itu, kelihatan tuh. Tapi harus dari jarak dekat. Sini saya buat camp ya. Lumayan ini. Petunjuk arah puncak gitu toh. Oke. Ada nenek pas perannya. Hah? Ada apa? Kalau peran bagus. Oh iya, depan kita ini langsung puncak Buta. Sebelah kanan tuh orang-orang, kalau teman saya yang punya brand Raptorial nyebutnya Gunung Sukmoilang. Yang mana? Yang kanan. Oh. Naiknya dari Sabana itu. Sabana Buta. Cuman nggak ada jalur ya. Ada sih, kemarin waktu sama Dikda udah ada jalur, cuman kita nggak mampir. Oh, udah makin dekat ya. Puncak Buta yang kiri. Yang ini Sukmoilang. Cuman kalau tanya sama base camp Panderman, nggak ada itu namanya Gunung Sukmoilang. Dan disarankan tidak ke sana. Entah kenapa. Ini masuk ke hutan cemara mati lagi. Bekas kebakaran nih. Sekarang kita masuk ke daerah yang rimbun lagi. Tapi jalannya untungnya masih landai. Menghadap ke Gunung Buta. Rencana kita ngecamp di Telogo aja. Jadi summitnya ke Buta besok pagi sekalian turun. Paseban itu lewat Telogo situ bisa. Kalau dari sini kayaknya sebelumnya Telogo. Paseban Agung kan. Ya nanti mampir juga ke sana sebelum ke Telogo. Lewat Telogo juga bisa. Kenapa? Iya. Kalau kita ngecamp di Telogo enak. Ada sumber air. Untuk masak, untuk sholat dan sebagainya. Enak. Ada shelternya lagi dari terpal sekarang. Goa Batu itu dari Paseban ke puncak. Apa besok aja ke Paseban nih? Jadi kita di Telogo dulu. Terus besok pagi-pagi naik ke Paseban langsung ke puncak. Ben ketok juga di kamera. Oh, ini depan udah keluar dari semak-semak. Jalannya masih landai juga. Woi, masuk ke cemara-cemara lagi. Demi sebuah bunga. Apa nih? Demi sebuah bunga. Sampai Losor. Wah, ini bunganya biru nih, lucu. Wih, keren banget ini tempatnya. Syadu. Ini jam 2 siang loh kayak gini. Pas kita lagi nggak ada angin ya. Oh, ini pohon lain lagi nih. Belum ada ini dari tadi nih. dari situ. Bentar lagi nyampe. Telogo itu ada di cekungan gunung itu. Antara Gunung Buta sama sebelahnya ini.
Jalannya masih landai pol. Medan paling enak yang pernah kita temui selama perjalanan ini. Kenapa Mi? Oh, jadi nggak bosen nih gitu. Bosen nih yo dari parkiran ke Pitrang. Nanjak terus pemandangannya nggak ono. Ini kan lengkap. Hmm. Nanjak, turun, dasar. Bulan ya. Iya. Ini 7 Ramadan ini. Nih, Apa? Oh iya, Semeru. Dan namanya kan negeri di atas awan. Watu Tulis nggak kelihatan ya, baliknya sana. Jalannya masih landai. Malah kita nggak nemu puncak Kawi. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu puncak Kawi itu mana, kasih kita ancer-ancer ya. Siapa tahu kita nanti pas lewat Serah Kencong bisa mampir sekalian. Nice. tadi kita muteri bungan ini. Iya, penggungan itu sana. Ini Apa ini? Gunung Pasang. Itu gak Gunung Pasang. Yang tinggi itu Gunung Pasang. Mestinya kita harusnya naik ke situ ya, gak melipir. Melipir kita tadi. Nah iya. Kalau naik berarti ketemu puncak pasangnya. Nggak tahu ada apa enggak plakatnya. Nah, Mas Agus ini tak dibikinin dan ada sudah aku bikinin tuh. Ada, Mami bikin Pasang, puncak, iya. tapi nggak dibawa. Nah kan nggak tahu soalnya mana yang. Iya. Coba kalau Mas Agus mau ikut kan. Nah, itu Samudra India kelihatan ya dari sini. Sebelah sana tuh. Ya, kita lanjut. Udah semakin dekat ke Telogo. Waduh, awan hitam. Positive thinking aja, cuman lewat. Setelah kita nemu ikuti jalur ini, depan masuk ke hutan cemara, dan ini jalannya udah nanjak lagi jadi 45 derajat. Dan matahari pas di jidat. Ada belalang tapi gembul. Lucu. Ini jalannya masih nanjak. Sudah masuk hutan cemara. Dari sini baru Watu Tulis kelihatan. Ini tak zoom ya. Yang ada pohon-pohonnya itu. Tuh Watu Tulis. Yang di ujung yang aneh sendiri pokoknya. Jam 3 sore. Ini udah mulai dingin begitu masuk ke cemara-cemara ini. Padahal anginnya nggak terlalu loh. Dan ini tanjakannya masih konsisten 45 derajat.
Sini semak-semaknya bau wangi ya. Setinggi bahu saya ini. Sering terbang ya? Ya itu di pohon tuh. Burung jalak. Bus. Oh, namanya kok goyang. Bus. Perutnya warnanya oranye. Kayaknya nggak sama kayak yang di lau. Itu. Sebelah kanan ini kota kelahiran saya, Malang. Padat banget. Rumahnya teman-teman PSBB ini ada di sini nih. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu gunung di depan saya ini apa namanya, yang saya bilang Putuk itu. Apakah itu Bukit Jabal apa bukan? Tolong komen ya. Karena saya pernah dengar ada yang ke Putak lewat Bukit Jabal. Apakah itu? Silakan komen bagi yang tahu. Akhirnya kita masuk ke habitatnya Edelweiss beneran. Tadi Edelweiss KW ya. Ini baru Edelweiss. Udah ada bunganya tuh. Ya hampir sama sih, mirip-mirip. Kayaknya kita ke kiri sana itu nanti. Sebelah kiri ini kayaknya Wulingi ya, atau Karangkates, kelihatan lagi sebelah sana. Bekas pohon tumbang ngalangi jalur. Bersandar dulu rebahan. Wah, ini suara mercon ya, dakduk-dakduk itu. Mungkin ya. Ini kalau didengerin secara jeli suara dangdutan masih kedengeran. Dengar nggak suara dangdutan? Ada kan? Berapa watt itu soundnya? Ini formasi Pegunungan Putri Tidur. Watu Tulis, Saniman, Pitra nggak kelihatan. Terus sebelah situ sebelum Sabana 1, sebelah sini Gunung Pasang. Mungkin puncak KW itu ya puncaknya Gunung Pasang itu paling ya. Nah, kalau dilihat sih tinggian itu daripada Watu Tulis. Sayang kita tidak mampir ke sana karena jalannya tadi kan melingkar. Kalau ada jalan ke sana itu baru kita bisa buktikan. Nah, ini depan sepertinya kita masuk ke hutan Cantigi dan jalannya turun. Masih landai, cenderung turun. Itu ada plakat lagi di depan itu atasnya Mami itu. Tulisannya ya, puncak. Kita ngikuti jalur. Kayaknya masih satu punggungan lagi, satu punuan kok punggungan. Baru kita turun, terus masuk ke area Telogo. Jam 3:30 itu arah jam 2 kelihatan sabananya Gunung Putak. Sebelah sana itu musola itu kelihatan. Kalau teman-teman lihat review saya pasti tahu musola itu kayak gimana. Kemudian Telogo itu arahnya kalau dari sana menuju ke sana. Jadi dugaan saya baliknya punuan gunung ini adalah Telogo.
Jadi Sukmo Ilang adalah yang di depan saya ini, yang rimbun banget itu. Oke, kita lurus, bentar lagi nyampe. Semoga sih nutut sholat asar. Ini soalnya airnya udah kepake buat wudhu sholat duhur. Di sini ada area camp tersembunyi ternyata, satu tenda muat 4 orang. Dan ini saya ngelihat kalau ngecamp di sini ya ciamik rasanya ini. Saya ngelihat gunung apa tuh? Pasang sama Watu Tulis. Sebelah sana saya lihat Semeru, sebelah sana Samudra Hindia. Kemudian Gunung Butaknya sendiri juga kelihatan. Sebelah sana sabana kayak padang golf. Oh, asik ini. Cuman angin. Ini angin dari sebelah kiri. Nah, kita ini ada ini apa? Rafianya di sana ke atas. Tuh rafianya tuh. Naik dikit lagi. Nih kita udah ada di titik tertingginya Punuan tadi ya. Sebelah kanan tuh sabananya makin kelihatan. Sebelah sana Arjuno masih kelihatan. Depannya jalannya turun. Depan pas ini Gunung Butak. Itu kayak Paseban Mi. Depan ini ada kayak bangunan dari batu-batu ini Mi. Oh. Ya ini Paseban Agung. Turunan dari sini lumayan curam ini, 45 degrees, langsung menuju ke Paseban. Nanti kita lihat kayak gimana. Itu tadi om-om yang 2 tadi. Oh iya kan? Ya om. Masih sampai situ kesusul. Ore. Nanti kita nggak lambat-lambat amat ya. Mungkin istirahatnya di situ agak lama beliau-beliaunya. Jalur turunnya lumayan terjal ya. Terus ini ada batu Guwede. Sini ada dupanya. Mungkin orang pernah sembayangan di sini. Kita turun dulu. Ngobrol dulu sama omnya ini baru ke Paseban. Nah ini area Paseban Agung. Ada plakatnya, jagalah kebersihan. Sebelah kiri sana ada jalannya. Aku masuk nggak apa-apa Mbak? Enggak, barangkali Mbak Yani mau anu dulu. Itu ada tulisan dilarang mengambil gambar atau foto. Untungnya kita ini video ya. Jadi mau foto? Ya tak lanjutin dulu videoku bentar. Ini kita harus nunduk kalau lewat sini. Assalamualaikum. Walaupun kelihatannya proper buat ngecamp, tapi jangan dibuat camp ya. Ini tempat suci. Alhamdulillah nggak ada ping-pingnya. Tolong jangan dicat ping. Terus belakangnya sini, lewat yang sebelah kirinya tadi, itu ada jalur patas langsung ke puncak. Nggak tahu Goa Batu nanti lewat situ apa enggak. Besok kita buktikan dari Telogo. Loh, tanjakannya terjal. Kemarin sih ada yang nyaranin kita naiknya dari Toyo Metro aja turunnya ke Kawi. Tapi setelah kita jalanin kok kayaknya pilihan kita ini bener. Naiknya lewat Kawi, turunnya lewat Toyo Metro aja, nantilah kejauhan banget kalau lewat
Keraton lagi. Karena hemat waktu dan tenaga. Aduh. Nah ini jalannya kalau patas ke puncak ya. Depannya sini sih saya buat camp sih. Terus kalau ke arah Telogo, itu arahnya turun sana menuju ke Sabana. Jadi nanti sebelum Sabana ada shelter. Sebelahnya shelter itu ada sumur, yaitu sumber air. Jadi sumber air yang dari savana itu asalnya dari Telogo itu. Ya wis langsung aja. Banyak kedinginan. Oh. Nah ini konsepnya masih sama kayak candi-candinya di Penanggungan ya. Jadi kalau orang beribadah itu langsung menghadap ke puncak yang tertinggi. Alias candinya membelakangi gunung. Supaya yang beribadah bisa menghadap ke gunung. Karena bagi sesepuh-sesepuh kita kan gunung itu tempat suci. Dan semakin tinggi gunungnya itu semakin mendekatkan diri ke Tuhan Yang Maha Esa. Bukan menyembah gunungnya ya, perlu dicatat. Tapi mendekatkan ke Tuhan Yang Maha Esa. Apa namanya? Apa yang ngarah nih, Mbak? Istilahnya itu kan makin dekat sama langit. Filosofinya itu begitu. Oke, kita lanjut turun menuju ke Telogo. Ini gabung sama rombongan yang umum ini. Yang satu dari Jakarta, yang satu dari Bali. Kita sama-sama mau ngecamp di Telogo. Karena kalau di savana itu angin dan mungkin rame. Biasa, teman-teman pendaki gagal paham tuh pada pakai sound speaker biasanya di sana. Ini jalannya memutar ya. Sana. Menuju ke pohon-pohon cemara sana. Kalau kita hitung waktu perjalanan dari base camp atau dari parkiran mencapai ke Paseban ini totalnya adalah 10 jam pas. Kalau kata Mas Agus kan ke Telogo itu 13 sampai 14 jam. Kayaknya kita lebih cepat dari estimasi perjalanan standar. Padahal kita jalannya nyantai. Dan saya mampir-mampir. Ini kita melipir ya di lerengnya Gunung Butak. Ini jalannya lumayan landai. Ini mengingatkan saya kayak dari Lembah Lengkean menuju ke lapangan kota Gunung Arjuno. Hampir sama kayak gini. Feel-feelnya kayak di Lali Jiwo. Jam 4 sore, matahari udah mau ketutupan lereng gunungnya Butak. Dan kita jalani turun. Depan kita ini Sabana. Sepuluh menit kita jalan turun dari Paseban. Di sebelah kiri ini ada terpal biru kelihatan. Nah, itu Telogo. Kita ngecamp di situ. Ini turunnya masih bersahabat sih. Mas Agus bilangnya berapa jam nih? 13 ya? 4 jam dari Watutulis ke sini. Enggak, totalnya langsung ke Telogo. 13 ya? Kita berapa ini? 2 liter dan punya aku masih 1 liter lebih. Nah ini Telogo. Totalnya adalah 10 jam 10 menit dari parkiran. Itu speed kita pakai mampir ke Watutulis PP. Cepet banget tahu.
Keren ini, keren. Kita dulu dari sana ya, Sabana. Sampai ke puncak ini sudah habis. Padahal cuma satu gelas. Dari Batu Tulis Satu gelas. tinggal segini. Nah, itu mata air Telogonya yang di Mas dari Bali itu. Situ Itu temennya di Bali. mata airnya. Di Bali mana? Dari sana. Tadinya di Jakarta. Oh. Cuman terus dia pindah ke Bali. Ketemuannya di Kawi. Oke, kita berarti ini lewat atasnya shelter ya. Yang waktu dulu itu ada jalan ke sana. Itu mungkin yang nggak tembus ke Paseban Agung tapi langsung ke arah Gunung Kawi. Mungkin ya. Nanti kita waktu mau summit naik dulu ke Savana, terus habis itu ke Buta. Estimasi saya sih mungkin setengah jam lah nyampe. Nah, ini bisa buat camp, luas banget. Ada tanaman kuning-kuning ini. Lurus sana itu kemarin kita udah pernah coba ya. Itu tembusnya kayaknya sih ke Savana 2. Cuman lewat jalur sing melipir, jadi nggak lewat Paseban. Nah, sini juga bisa buat camp. Depan sini camp. Lalu mau unta. Ini ada air nih sini. Ini kocorannya di sini. Kalau ngambil airnya di sini. Jadi tinggal pakai botol gitu. Sumber airnya yang belakang. Naik ke atas, telanjang. Lah si sumber air ini yang buka itu Mas Agus. Lewat mimpi ketemu ini. Iya, ya ini sumber airnya. Terus batu yang hilang batu apa? Mangkok ya? Kok kamu mangkok terus sih? Batu apa? Yang di sini itu kayak belahan muka. Oh, batu belahan muka. Udah hilang ya? Ya, waktu itu disembunyikan tapi hilang. Jadi ini yang NATO si Mas Agus itu yang punya warung di Keraton tempat saya parkir. Apa itu? Apa ngengeng itu? Motor. Jadi kalau ngambil air mah mending yang di kucuran pipa aja biar nggak mencemari. Telogo 10 jam 10 menit kalau dari Keraton. Waktu Mami Legend. Oke, kita bangun tenda dulu di sini. Di situ ibadah-ibadah bagi yang menjalankan. Ngambil buka puasa nanti besok pagi kita summit terus turun. Rencana kita fix lewat Panderman karena kalau balik lagi ke Kawi jauh. Oke, kita siapin tenda. Menjelang jam 5:30 sore, habis ini waktu buka puasa. Ini penampakan kalau kita udah pasang tenda ya. Sekarang saya pisah ranjang sama Mami, bikin tenda-tenda sendiri, api unggun. Ini starlight kita. Kebetulan di belakangnya ada pohon cemara, jadi skyline-nya bisa ditaruh ke belakang situ. Oke, sampai ketemu besok pagi. Nah, ini kegiatan malam hari setelah kita selesai ibadah malam. Kalau teman-teman masih ngobrol di api unggun, kalau saya lebih memilih tidur. Masuk tenda, tidur, bangun seger.
Wah, Halo YouTube. Halo YouTube. pagi. Pagi. Setengah siang. Jam 6.15. Sahur dulu saya ya. Gimana istirahatnya Mas? Oh, tenang. Jam berapa kemarin? Masuk langsung sampai subuh. Oh, mandi bang. Wih, keren. Ini aja nggak berani lepas jaket, situ malah mandi. Tapi oke kue. Mataharinya panas. Oh, sana timur ya. Iya. Sunrise. Berarti tempat kemarin yang mau camp di Paseban itu, Mi? Kelihatan sunrise, Mi? Iya, yang kemarin mau itu loh, yang satu tenda doang yang aku bilang, oh tempat camp rahasia ini. Oh. Wah. Yang samping ya? Pas di turunan mau naik terus turun lagi ke Paseban itu. Oh iya, yang Heeh. ini. Iya. Ini Paseban kan sebelah sana. Wah, keren nih. Lepas bukit kedua. Ya. Ini kayak ya. Ah, camp kalau di sini hati-hati kalau naruh makanan karena ternyata banyak tikusnya. Ini kemarin ada 3 udah mampir tenda saya. Ini udah hilang. Apa? Sampah yang Itu. Ini pindah ke sini. Semalam makanya. Dibawa tikus nih. Ini bukan kita yang buang sembarangan, tikusnya yang nyolong. Ini ternyata tikus ya. Tapi yang semalam kayaknya bukan ya? Ada orang gitu. Enggak. Kayak bisa jadi kijang kali. Kijang. Heeh, Ada suara kan dia. bisa Kalau jadi. babi sih bukan. Kalau babi kita sudah acak-acak. Ini kemarin sengaja. Jam 6.20. Ini kondisinya kayak gini ya. Yang camp rahasia kemarin tuh ada di sana, satu tenda doang. Jadi kelihatannya sunrise tuh kelihatan. Kalau Paseban Agung ada di sebelah sana. Jadi kalau mau ke sini melipir lewat sini. Ini situasi area campingnya. Ini muat 6 tenda. Isi 4 orang. Yang sebelah sana, belum lagi yang sebelah sini. Terus kemudian di sini shelter itu di atas, sebelahnya juga masih bisa buat camp. Jadi kalau saya daripada camp di sabana yang banyak anginnya, mending saya camp di sini. Ini terlindung dari angin dan dekat sekali dengan sumber air. Oke, kita nunggu teman-teman nih sarapan, habis itu summit. Jam 8.40 kita summit dari Telogo. Rencana kembali ke Paseban, terus lewat belakangnya Paseban ke puncak. Nggak tahu, nanti mungkin gua batunya ada di sana. Kenapa nggak lewat yang sabana? Karena sudah pernah dan Anda bisa lihat videonya di Butak via Panderman. Oke, kita langsung balik ke Paseban Agung. Ini memang sengaja karena Ini Om Jordan malah nyeker style ini. Belum Stevio pakai sandal gunung. Ini kalau dilihat dari atas, kampung tenda kita kayak gini penampakannya ya. Sabana ada di sana, terus itu yang banyak pohon-pohon cendiginya itu adalah area musola. Hanya 10 menit ya dari Telogo ke Paseban. Itu Pasebannya kelihatan di depan. Ntar dari Paseban kita langsung belok kanan, ikuti punggungan gunung yang itu. Ternyata ada jalan dari sana langsung tembus ke belakangnya Paseban ini.
View dari belakangnya Paseban, Karangkates sama Bendungan Lahor kelihatan dengan jelas ya dari sini. Terus kemarin kita dari sana. Sekarang kita mau ngikutin jalur yang ada di belakangnya Paseban Agung ini. Ternyata baru kelihatan di sebelah kirinya Paseban ini bisa buat camp. Kemudian agak ke sana dikit itu ada tandon penampungan air. Mantap ini. Jam 9.00 kita berangkat dari Paseban menuju ke puncak. Jadi nanti waktunya yang akan kita hitung, yang Ketologo itu tadi nggak ikut dihitung ya, karena kita anggap kita langsung dari keraton menuju ke puncak Butak. Jalannya sih nggak sengeri yang lewat savana kelihatannya. Jalannya ini kita lewat punggungan gunung. Lah punggungan gunungnya ini kayak formasi batu-batu gitu. Terus di depan kemiringannya hanya 45 derajat aja, nggak lebih. Ini kalau lihat atas, kalau lurus nggak se ekstrim yang lewat savana itu. Kalau lewat savana kan harus merayap 4 WD itu lewat situ 80 derajat. Depan ini masih tanjakan, tapi belum nyampe 60 derajat. Dari sini belakang kita pas Semeru, Bromo, Keciri, terus yang agak kecil di bawah itu Pegunungan Nongko Jajar, sebelah sana Arjuno, sebelumnya Arjuno, Sukmo Ilang, sebelah kanan sendiri Anjasmoro. Di antara lembah situ Kota Malang. Ini kalau ke bawah ya hampir 60 derajat. 10 menit kita jalan nyantai dari Paseban Agung. Ini sebelah kiri kelihatan tebing batu-batu. Sebelah depan ini kelihatan Om Jordan lagi jongkok. Di atas sana ada papan plakat, mungkin itu gua batu. Kita lihat aja ke atas. Ini menjelang ke sana, kita lihat dulu view-nya. Gunung Biru, Anjasmoro, Semar, Kukusan, Pegunungan Anjasmoro di sana. Weh, keren banget pas cerah-cerahnya. Sana Arjuno Wulirang, kembar 1 kembar 2 kelihatan. Belakang sana dari mulai Pegunungan Nongko Jajar, Keciri, Bromo Tengger, Semeru, belakangnya lagi Raung sama Argopuro kelihatan dari sini. Keren. Kak zoom coba Argopuro kelihatan nggak? Nggak nyampe kamera ya. Kalau Raung yang ini pucukannya aja kelihatan. Baliknya Bromo.
Kalau ada yang tanya ini hari apa, ini sekarang hari Kamis tanggal 22 April di bulan puasa, awal musim kemarau. Keren. Nanti di puncak harusnya lau, kelut, wilis kelihatan. Menjelang ke plakat, ini kontur jalurnya batu-batu, kemiringannya di bawah 45 derajat. Terus di situ ada kelihatan bantuan tali webbing warna biru. Kita lihat ke atas. Tulisan plakatnya adalah medan berbahaya, hati-hati. Di sebelah kanannya ini yang disebut Goa Batu. Sayangnya udah banyak coretan vandalisme. Pandu Hati Dewi, Jericho, Jiao Xiaoliong, Emmanuel Laloan, Tur, Baja Rules, norak semua. Nah, ini dalamnya kita lihat. Lumayan, ini bisa buat ngiup. Kalau didudukin 5 orang muat tidur sambil duduk. Depannya sini nggak bisa buat camp karena terlalu sempit. Cuman view-nya yang ciamik sini. Anjas Moro kelihatan semua. Welirang, gambar 1, gambar 2 Arjuno. Lincing. Nongko Jajar. Semerunya ketutupan apa ini? Pohon. Di sini ada bunga yang unik ini. Cantikinya merahnya banyak banget. Sebelah kirinya gua ini ada 2 macam jalan. Yang pertama sebelahnya pas. Ini kemiringan langsung 85 derajat tanpa bantuan tali. Tapi cuma naik sekitar 2 meter. Kemudian sebelah kirinya lagi, ini ada jalan yang sekitar 60 derajat, nggak sampai 2 meter, tapi malah ada talinya. Cuman sebelah kirinya langsung jurang. Kayaknya saya lewat yang kiri aja. Nah, ini Om Jordan nyoba yang shortcut ya, 4 WD. Lebih cepat sih, lebih cepat. Mana shortcut lebih cepat tapi Kalau Om yang ini lewat tali. Naik dulu dari sini, turun lagi, terus naik sini, Mi. Ke syuting semua akhirnya. Iya. Cantiki. Makanya saya bilang cantiki di sini besar. Ini merahnya banyak banget ini. Biasanya kan dikit. Iya. Berarti Goa Batu dulu ini ketutupan Cantiki ya? sisa. Sayang sekarang udah berubah. Kayak banyak tebing. Sampai masih butuh tali Tommy. Kan namanya banyak tebing. Tak pikir talinya nggak bakalan dipakai. Ya, ini tinggal dikit lagi udah puncak Buta. Sama kayak batu tulis. Ya, berjalan dengan doa ya. Dari sini bisa kita lihat kalau di Sabana nggak ada yang ngecamp. Artinya ini gunung merasa milik sendiri. Kita ngecamp di situ tuh ada sumber air satu. Ini sebelah sininya Anjas Moro itu kota apa ya? Itu di atasnya air. Iya, Batu kayaknya. ketemu yang 2 itu terus habis itu Oh, ini apa Pujon, daerah Pujon. ketemu itu
Tuh. Sumber Berantas sebelah sana. Kalau udah bilang nih kita naik pasti nggak ada orang nih kayaknya. Ya, karena hari biasa kan. Hari biasa liburnya. Setelah Goa Batu, ini medannya nanjak-nanjak manja. Dan sepertinya kita mendekati ke puncak sekarang. Nggak tahu lagi kalau puncaknya di balik gunungan yang ini. Ternyata puncaknya memang ada di baliknya gunungan yang ini. Masih sana. Tapi jalannya cenderung landai. Sebelah kiri Kabupaten Blitar. Wih, hutan cantik ini bawah ini. Laut Selatan itu, Samudra India. Sebelah sana. Nah, ini kita sudah sampai di salah satu puncaknya juga, cuman nggak ada namanya dan mungkin nggak dianggap puncak sama orang. Itu berapa titiknya? Sini tinggian 28 sama 2804. 2804 ya. Berarti bentar lagi ini nyampe. Tinggal beberapa puluh meter lagi. Secara ketinggian bukan jarak. Nah, ini jalannya turun. Berarti habis ada turun, ada tanjakan. Wih, keren ini. Ini kalau mau ngefoto apa? Kampung tenda kalau lagi rame, dari sini cocok nih. Ya, ini kita turun, di situ tanjakan terakhir. Lalu di pohon-pohon yang paling ujung sana itu Puncak Buta. Ternyata tanjakannya bersahabat, nggak seperti dugaan saya. Masih nanjak-nanjak manja aja ini. Sebelah sini ada tempat bisa buat camp, isi 4 orang nih. Kalau dari sini view-nya Ulingi, Kelut, Wilis, Lawu, Samudra Hindia, Pitrang, Watutulis, Pasang, Semeru, dan sisanya masih sama. Artinya bentar lagi kita nyampe puncak, karena depan tuh Home Jordan sudah sampai camp area puncak. Alhamdulillah kita nyampe di Puncak Buta. Kondisi puasa, sepi, tanpa kabut, tanpa hujan, dan panasnya nggak terlalu panas. View-nya cerah pol. Total perjalanan kalau dari parkiran ke sini tanpa mampir Tlogo adalah 10 jam 45 menit dari Keraton. Keren. Ya ini ya, anginnya dingin tuh karena langsung dari benua Antartika lewat Samudra India langsung los ke sini. Jadi kalau mau turun ke Keraton, kita ke arah Gunung Semeru. Sana lah itu turunan nih. Oh, lewat tempatnya Om Stevio. Menuju ke pohon cemara yang situ. Nah, kalau camp di sini harus tenda yang benar-benar anti badai ya, karena anginnya pol dan rawan kena petir. Ya, kita nikmati dulu yuk view-nya. Kalau puncaknya yang itu ya, yang ada susunan batu-batunya itu. Kalau
summit ke puncak kayaknya lebih nyaman lewat Paseban ya daripada lewat savana. Jadi teman-teman kalau naik lewat Panderman, rekomendasi saya nggak usah ngecamp di savana, camp aja di Tlogo, terus summitnya ke arah Paseban, Gua Batu, langsung ke puncak sini. Lebih jauh sih, tapi lebih nyaman di kaki, nggak berbahaya juga, nggak pakai ngantri-ngantri juga. Karena kalau pas rame-rame di tanjakan 80-90 derajat itu kan suka ngantri di situ. Sedangkan kalau dari Serah Kencong ini lurus ke bawah terus beloknya kiri. Kalau ke savana beloknya kanan. Habis ini kita ke Serah Kencong, berangkat hari Jumat, sekarang hari Kamis. Jadi kita mau turun lewat Panderman dulu, baru besok habis Jumatan paling kita berangkat lewat Serah Kencong. Nah, ini keren banget. Nah, ini kalau Malayangka Arjuna Welirang hari gini malah kena kabut ini di puncak. Tadi juga asap belerangnya ke arah puncak Welirang karena anginnya dari arah barat, jadi makanya ditutup. Nah itu Sukmo Ilang depannya sudah kelihatan ada jalurnya dari Sabana itu. Kalau dari Panderman Sabana belok kiri, naik ke sana tuh bisa camp di sana. Lewani keren loh di situ kalau buat menyepi, menyendiri. Oke, terima kasih telah menonton 3 part yang sangat panjang-panjang durasinya ini. Kalau bukan karena teman-teman yang nonton, kita mungkin nggak akan berada di sini. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya.